Sebelum masuk ke cerita, aku pengen kenalin nih salah satu hosting. Hosting ini sangat favorit nih buat gue. Kenapa bisa gue bilang ini favorit? Karena hosting ini bisa menghasilkan cuan. Namanya apa? Namanya First Story. Nah, buat kalian nih yang nggak tahu First Story itu apa, jadi ini adalah platform palu gada baru yang paling keren, lengkap, dan mudah untuk membuat, mendistribusi, dan mengelola podcast kamu. Di First Story ini kalian bisa menggunakan fitur-fiturnya 100% gratis. Kamu bisa mengupload episode terjadwal dan mendistribusikan podcastmu di semua platform hits podcast kesayangan kalian. First Story menyediakan customer service yang luar biasa berkat tim yang berisikan podcaster berpengalaman. Kamu bisa share podcastmu tanpa ribet dengan F-Link yang akan mencakup semua link platform dan sosial mediamu. Dengan First Story Ads, kamu bisa mengakses monetisasi yang mudah dan beneran nih bisa kamu cairkan sesegera mungkin. Tanpa biaya tambahan dan tanpa ribet. Di garis bawahi, ribet gak pakai ribet ya. Jadi tunggu apa lagi? Gunakan hosting First Story sekarang juga. Hello? Hello? Podcast Network Asia. Lisir wangi seliramu tumaking sirno ojo tangi kanmu guling awas jo ngetoro aku lagi bang wingo yen setan kang tak putusi dudu sembarang ojo Hai Rek, ya apa kabar? Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast Kisah Horor. Kita ketemu di episode 151 dan di episode kali ini aku akan bacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor @gmail.com atau DM Instagram podcast kisah horor serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Aduh. Oke, sebelumnya aku mau minta maaf banget ya. Seharusnya episode 151 itu tayangnya hari Kamis kemarin, tapi karena ada suatu kendala teknis ya. Kemarin itu waktu aku record jam 12 ke atas itu udah banyak banget gangguannya, entah itu ada yang geser-geser meja di luar, terus ada yang apa tuh kayak lari-lari gitu kan. Ya salah. Kalau kucing tuh nggak mungkin orang kucingku tidur di kamar ya. Itu suaranya ada di luar kamar. Kalau mamaku juga nggak mungkin juga, ngapain lari-lari gitu tengah malam. Terus pas udah selesai rekamannya mau aku kirim ke editor, ternyata pas aku cek lagi, rekam lagi rusak cuy. Nggak bisa diputer rekamannya, error gitu. Nah, jadi malas mau rekaman lagi tuh mau nge-record lagi tuh udah malas banget karena udah jam hampir subuh ya, udah ngantuk banget. Jadinya izin nggak upload hari Kamis kemarin dan baru bisa upload hari ini, hari Jumat gitu. Terus kemarin juga ada yang nge-DM nih. Karena sekarang openingnya nggak ada ketawa-ketawanya lagi ya gitu katanya. Bukannya nggak ada cuy, tapi lagi berhenti dulu. Bukan berhenti, lagi libur dulu ketawa-ketawanya ya, karena beberapa hari ini tuh Surabaya lagi hujan terus ya, tiap sore itu hujan terus, pulang kerja itu kehujanan terus ya, naik motor. Jadinya itu badan agak sedikit meriang, terus tenggorokan juga agak sedikit sakit gitu ya. Ya kayak dehidrasi gitu, kering banget gitu. Jadi kalau mau ketawa itu kayak gatel nih ke tenggorokannya. Nanti jadi nggak maksimal lagi ketawanya ya kan. Jadi mungkin untuk beberapa episode ini libur ketawanya. Nanti di episode 155 kayak atau berapa ketawa lagi deh ya.
Selain karena cuaca yang tidak mendukung, yang membuat badan tidak fit, selain itu juga hati juga tidak mendukung untuk aku tertawa, riang, bahagia selamanya. Ya, karena itulah. Ya semoga 2022 ini mendapatkan secercah harapan baru, secercah kehidupan baru ya, cinta yang baru, pengalaman yang baru lagi, dan mendapatkan sesuatu hal ajaib di tahun 2022 ini. Amin. Mantap, mendoakan diri sendiri ya kan. Tuh kan batuk kan aku itu. Jadi bukan karena malas ketawa, batuk. Nanti kalau aku batuk-batuk terus itu di komen gitu loh. Males, bosen gitu di komen. Setiap nge-podcast ada batuk, keganggu katanya itu. Oke. Kali ini udah ada 3 cerita yang udah masuk di podcast kisah horor di email. So kita langsung bacakan ceritanya ya. Kalau yang kemarin, episode kemarin 150 itu udah agak spesial banget, 1 jam ya aku ngebacain ceritanya. Lumayan sih, lumayan seru juga. Selain ada horornya juga kita ada pengetahuan ya tentang pelajaran-pelajaran ilmu-ilmu gimana caranya kita bekerja di atas kapal gitu kan. Ya, kalau pengen jadi pelaut dengerin tuh episode 150. Oke, langsung aja kita ke cerita pertama. Cerita pertama ini judulnya adalah cerita mistis tengah malam bersama istri. Wow, tengah malam bersama istri. Awak, ngapain anjir? Ntar. Aduh, ini kayaknya gak ada titik komanya. Aduh. Oke, harus bersabar, ini ujian. Awal mulanya aku pulang kerja sore jam 6 dan langsung ketemu user di wilayah tempat kerja aku. Kurang lebih memakan waktu 1 jam untuk sampai di sana karena user minta disettingin Windows 10 yang terbaru. Dan kebetulan sampai malam sekitar jam setengah 10 aku baru pulang kak dari tempat user ke tempat kontrakan aku yang baru. Pedes mata aku. Sewaktu aku pulang dari tempat user yang aku sudah selesaikan instalasi Windows 10. Nah, aku jalan arah pulang ke kontrakan itu agak gelap. Dan tempat kontrakan aku itu emang masuk gang lewatin kuburan dan banyak pohon-pohon gede. Dan untuk cahaya penerangan lampu jalanan itu agak kurang menurutku. Karena di atas jam abis isya aja udah benar-benar gelap. Dan menuju pulang ke rumah untuk ketemu istri dan anak aku kebetulan aku teringat beli cemilan kecil untuk nonton bareng di kontrakan aku bareng istri pas malamnya. Setibanya aku sampai rumah atau kontrakan, aku langsung dah prepare, bersihin badan dan makan malam bareng istri yang setia menunggu aku pulang. Dan untuk makan malam bersama ya kak. Oke. Setelah selesai semuanya, aku mengajak istri aku nonton film The Witch, sang penyihir bareng tuh. Selang beberapa menit berlalu nampak terdengar suara langkah kaki yang agak berisik di samping kontrakanku. Dan aku sama istri mencoba mengabaikannya karena aku pikir itu tetangga lagi masak, entah lagi ngobrol dengan suaminya atau lagi bebenah. Cuma makin lama kok makin kenceng dan seperti lari-lari kecil. Dan kadang lari-lari kenceng kayak mendengar ke depan ke belakang gitu. Nah, di situ aku coba pause film yang aku tonton dan coba diskusi kecil sama istri aku kak. Mau cek gak di samping suara apa? Nah di situ aku coba diemin dulu dan berpikir positive thinking dan menjauhkan dari rasa-rasa horor gitu kak.
Serasa kurang nyaman karena nonton movie The Witch. Udah genrenya ini yang ditonton horor, berasa malah kejadian di realnya begini juga. Jadi kayak berasa diuber-uber, dan ditambah istri juga malah jadi takut setelah dengar suara itu. Nah, di situ aku ngomong untuk cek berdua dengan istri ke samping. Dan kebetulan kontrakan aku itu di Hok. Samping kontrakan aku itu gang kecil, gelap. Gitu buat pejalan kaki dan hanya buat motor, Kak. Pas aku pastiin anak aku tidur pules, aku sama istri langsung keluar tuh, Kak, untuk cek suara itu karena berasa sampai samping kontrakan juga. Dan kuping kiri aku jadi dengung kenceng gitu. Berasa kayak begini, Kak, suaranya. Jadinya mencekam. Pas keluar di situ aku sama istri nyari suara, tiba-tiba hilang seketika. Dan pas dicek ternyata samping kontrakan aku itu kosong. Pas cek sama istri karena penghuninya sekitar beberapa menit atau jam yang lalu keluar untuk cari makanan sama suaminya. Kata tetangga yang seberang ujung aku. Di situ perasaan berdua jadi lemas dan otak langsung ke doktrin sana sini. Karena dengar dari cerita tetangga seberang ujung bilang tetangga samping aku sedang cari makan keluar. Aku dan istri langsung bergegas pulang dan masuk kembali ke kontrakan, Kak. Pada saat masuk itu rasanya anyep, dingin, kayak dingin angin sepoi-sepoi gitu deh. Di samping kiri kontrakan seberang, selain gang kecil buat jalan dan buat motor itu, seberangnya pohon gede atau pohon jengkol yang sering diceritain sama sesepuh di wilayah situ. Nah, di situ aku sama istri noleh bareng dan ternyata sekelebat kayak ada sosok di ujung bawah pohon itu yang sedang natap kita berdua dengan pandangan yang menurut aku susah buat diungkapin. Entah itu orang apa gimana, aku tetap prinsip mau positive thinking aja dah. Pas masuk ke dalam ternyata itu film yang aku tonton itu seketika mati alias gak nyala. Di situ aku langsung bebenah tidur dan ajak istri tidur dan berdoa sama istri supaya dijauhkan dari hal yang aneh-aneh yang tidak diinginkan. Pesan aku, sebelum Anda mengenal rasa takutmu, Anda tak akan mengenal dirimu sendiri. Terima kasih buat Kak Ana dan teman-teman pendengar podcast kisah horor. Salam horor, ya, horor mania. Wah. Ya. Agak sedikit pusing untuk membacainya ya, karena tidak ada titik koma dan aku tidak tahu alur ceritanya ini seperti apa. Tapi kalau aku nangkep dari ini cerita ini ya, aduh nanti aku dihujat lagi nih ya. Mohon maaf nih, sorry to say. Mungkin kakak ini halu ya, bukan kalau kata halu itu nanti aku dihujat lagi ya kan. Ini terlalu berimajinasi dah itu. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Yang pertama, dia sama istrinya habis nonton film tuh, filmnya The Witch, penyihir. Gue udah pernah nonton nih film, ya lumayan lah ya, lumayan bagus lah filmnya ini. Terus abis nonton film itu belum abis ya, masih pertengahan nonton, dia ngedengar suara aneh tuh di sebelah rumahnya, sebelah kontrakannya. Yang notabene-nya di sebelahnya itu adalah tetangganya tuh. Nah, pas dicek ternyata katanya tetangganya itu baru keluar beberapa menit atau jam nih. Bisa dibayangkan mungkin tuh ya kan beberapa menit kan bisa sampai 5 menit, 10 menit yang lalu, 15 menit yang lalu gitu ya. Ya pada saat itu mungkin emang tetangganya dia yang lagi mungkin beres-beres kayak, atau mungkin pada saat itu lagi bergegas
karena dia mau keluar tuh cari makan, makanya lari-lari kayak mungkin dompetnya ketinggalan, terus lari ditunggu sama suaminya di depan ya kan, cepetan gitu. Atau mungkin anaknya yang lari-lari karena takut ditinggal sama bapaknya sama mamahnya ya kan. Atau mungkin anaknya ditinggal, terus anaknya lari-lari sana sini gitu nyariin bapaknya, nyariin mamanya. Bapak, kok aku ditinggal? Kan gitu bisa jadi itu ya. Kayak gitu. Jadi ya menurutku itu ceritanya terlalu berhalusinasi. Ya mungkin karena efek nonton film horor kali ya. Terus dia masuk ternyata filmnya mati. Ya bisa jadi karena pasti nontonnya di laptop atau di mana kek ya. Kalau di laptop pasti mungkin baterainya habis, nggak di charger gitu. Bisa jadi kayak gitu. Oke, thank you banget tapi sebelumnya buat ceritanya. Gue apresiasi banget ya. Next, lanjut ke cerita berikutnya nih, cerita kedua. Cerita berdua. Cerita kedua ini ya. Datang dari Codot. Oke. Kamu lagi mau mengembangkan podcast kamu, tapi bingung caranya bagaimana? Mulai dari sisi performance-nya, menentukan rate konten kamu, sampai bagaimana cara memonetisasinya. Nah, coba deh cek Podmetrics. Podmetrics adalah platform yang bisa membantu kamu untuk lebih mudah melihat performa konten podcastmu. Lalu melalui Podmetrics, kamu juga bisa menentukan rate podcastmu melalui data yang tersedia. Serta bisa juga memonetisasi kontenmu dengan champion-champion dari brand yang cocok dengan podcastmu. Bahkan, Podmetrics juga bisa membantumu untuk mendapatkan inspirasi dalam membuat iklan pada podcastmu dengan contoh iklan yang sudah tersedia. Nggak ketinggalan juga, sekarang Podmetrics juga ada fitur Pod Earnings dengan berbagai metode pembayaran. Sehingga memudahkan kamu untuk mendapatkan penghasilan dari Podmetrics. Jadi, kalau kamu seorang podcaster, pastikan kamu mendaftar Podmetrics dengan memakai Podmetrics referralku. Klik langsung aja podlink yang ada di deskripsi box dalam episode ini. Kejadian ini terjadi waktu aku masih SMA dulu, sekitar tahun 2007-an. Waktu itu aku pulang dari rumah temen aku di Pamulang. Aku pulang antara jam 12 sampai jam 1 dini hari. Aku lupa tepatnya. Berhubung rumah aku di Pondok Labu, aku males lewat pasar Jumat. Jadi aku motong jalan lewat Jalan Bandung. Tempat itu emang terkenal angker kak. Aku naik motor sendirian tuh. Pas aku udah masuk kawasan Jalan Bandung, aroma horor udah mulai kecium. Jalan Bandung itu ada kebon, luas banget kak. Terus aku dengar dari orang, tempat itu biasanya dipakai buat buang mayat. Pas aku di Jalan Bandung itu, aku iseng-iseng mainin lampu motor aku, lampu dim. Pas aku masang lampu jauh, ada cewek duduk di jembatan. Kalau teman-teman tahu, sekarang jadi kandang jurang doang. Nah, aku nyadar, gak mungkin ada cewek duduk di situ tengah malam, terus pakai baju putih selain kuntilanak. Emang dasarnya aku gak penakut, aku lewatin aja. Nah, setelah jembatan itu ada tanjakan. Pas di tanjakan itu, motor aku kok berat banget, kayak ngebonceng 2 orang. Secara otomatis aku lihat sisi motor aku untuk ngecek ban aku, kempes atau enggak. Pas lihat ke kiri, oke, gak ada masalah. Pas mau noleh ke kanan, wah kaget banget aku kak. Kok ada rambut panjang yang terurai
dari bau sampai perutku. Waktu itu rambut aku lagi pendek. Seketika itu pula punggung aku kerasa dingin banget. Tangan kiri aku otomatis pegang ujung rambut belakang aku. Sementara tangan kanannya tetap megang gas motor. Nah, ini mana tadi? Oh ini. Setelah aku yakin itu bukan rambutku, aku langsung nyentak motor sambil neken klakson panjang dengan ngegas motor sekencang-kencangnya. Setelah keluar dari jalan Bandung di daerah Cinere, aku berhenti di warung buat ngerokok sama beli minum. Terus abang-abang yang jual nanya, "Bang, mukanya kayak orang kaget gitu." Terus aku bilang, "Iya bang, saya habis ngeliat." Terus dia bilang lagi, "Wah, untung abang gak ditempelin. Kalau ditempelin, abang harus nganter dia pulang ke tempat asalnya." Wah, anjir. Sampai sekarang kalau aku balik ke Jakarta, aku gak mau lewat situ lebih dari jam 8 malam. Kebetulan kalau aku lagi libur, aku suka main ke tempat saudara aku di Pamulang juga. Oke kak, sekian dulu cerita horor yang aku alamin ini. Mohon maaf jika ceritanya kurang seram. Oke, thank you banget Codot buat ceritanya ya. Ini lumayan serem sih menurut aku ya. Waduh. Ini aku tuh ya biasa ya, ini emang biasanya sering terjadi. Apa mungkin ya bukan sering terjadi, melainkan sering dirasakan sama temen-temen yang posisinya lagi di jalan, entah itu naik mobil, entah itu naik motor ya, tapi kondisinya lagi sendirian dan ngelewatin jalan sepi. Tuh aku sering banget ngerasain kayak gini. Kalau misalnya nih aku mau ke mana gitu ya, abis dari mana, ini ada nih cerita gitu ya. Jadi kalau kalian orang Gresik dan sekitarnya ya, orang Gresik nih ya, itu ada daerah jalan, ya pokoknya kota lah ya, enggak kota. Aku nggak tahu itu tepatnya di mana, tapi ini jalannya sepi banget, gelap dan aduh sumpah lampu penerangan juga nggak ada, hanya penerangan lampu kendaraan. Kalau kita lurus itu nanti tembusnya arah jalan ke Pelabuhan Gresik. Mungkin teman-teman Gresik ada yang tahu itu daerah mana, cuma aku tahu jalannya, nggak tahu nama daerahnya apa gitu. Pokoknya sepi banget jalannya, nanjak-nanjak gitu, terus penerangannya juga kurang. Jadi suatu saat aku pernah diceritain tuh sama teman aku. Jadi dia itu habis pulang dari tempat pacarnya ya kan. Teman aku cowok nih. Dia pulang dari rumah rumah pacarnya di Gresik gitu. Nah, kebetulan dia juga habis nongkrong di daerah mana tuh ya? Daerah Suci gak salah. Daerah Gresik itu. Ada namanya daerah Suci, ada kafe gitu deket kayak tebing kapur gitu loh, Bukit Kapur. Aku pernah nongkrong di situ sekali. Nah, abis itu dia ini kan baru main ke rumah pacarnya itu kan beberapa kali tuh, nggak sering. Tapi dia tuh masih suka bingung rute pulang gitu. Jadinya dia tuh kalau mau pulang itu dia selalu ngandelin Google Map, ya kan. Nah, Google Map tersebut itu ngelewatin daerah yang aku sebutin tadi, yang gelap, terus habis itu jalannya nanjak, pokoknya gelap banget. Aku pernah lewat situ pokoknya, beberapa kali aku lewat situ. Nah pada suatu saat dia lewat situ, itu posisinya lagi selesai hujan, jadi basahnya jalannya agak basah, agak becek gitu kan. Nah itu dia ngelewatin kayak ada tempat depo sampah. Terus sebelumnya depo sampah itu ada makam atau apa gitu, aku lupa gitu ya. Nah dia tuh cerita pada saat jalanan turunan itu kayak dia tuh kayak ngerasa ada rambut itu yang kayak apa ya, kayak berkibar-kibar. Kalau kalian tahu nggak sih rambut kalau kena angin itu kayak gimana gitu ya,
angin itu kayak berkibar-kibar tapi ngenain di mukanya. Kebetulan helmnya itu dibuka karena dia nggak kelihatan jalan, jadi helmnya dibuka gitu. Jadi kayak ngerasa gitu mukanya kayak aduh kayak ada rambut. Tapi pas diusap-usap gitu mukanya, dia tuh nggak ngerasa ada rambut. Udah tuh ya, dia jalan lagi sepi, cuma ada beberapa kendaraan yang lewat. Nah pas waktu itu dia ngerasa lagi kayak belakang motornya itu kayak berat, kayak ceritanya si Codot tadi tuh berat banget, kayak ngerasa ngebonceng orang. Padahal dia tuh lagi pulang sendirian, pulang ke rumah itu sekitar jam 9:30-10 malam lah. Dia tuh kayak ngerasa ada yang ngebonceng. Dicek di spion kanan kiri itu nggak ada apa-apa. Terus dia berpikir oh mungkin bannya kempes. Akhirnya dia berhenti sejenak ngecek bannya tuh. Distandartin motornya, terus dicek bannya kayak dipencet-pencet gitu bannya. Ternyata nggak ada kendala. Wah dia makin was-was tuh. Dia udah ngerasa yang nggak enak-enak, udah ngerasa aneh gitu. Ini bannya normal tapi kok ngerasa berat gitu. Tapi dia berusaha untuk positive thinking. Oh mungkin jalannya, tapi dia udah ngerasa merinding gitu. Udah mungkin dia mikir jalannya nggak rata atau kayak gimana. Terus dia ngelanjutin perjalanan lagi. Selang jarak 5 meteran itu tiba-tiba dia itu di ujung itu di kiri jalan itu ada kayak pohon kapuk itu pohon itu loh, pohon kapas itu loh, yang biasanya kapasnya dibuat pakai kasur kapuk. Nah itu dia ngelihat ada kain putih lagi kayak ngegelayut dan tiba-tiba kain putih tersebut itu terbang menclok langsung jeret di motor belakangnya dia. Kayak apa ya, kayak terjun gitu loh, jeret langsung ke motor belakangnya dia. Kaget, oleng, tapi untungnya dia nggak jatuh. Terus dia ngeliat ke spion, nggak ada apa-apa. Langsung dia ngebut, terus nggak ngerti, pokoknya dia ngebut. Itu katanya temen aku ceritanya. Dan semenjak itu dia kalau misalnya ngejemput ceweknya, dia nggak berani lewat situ lagi. Pokoknya dia nyari jalan yang sekiranya nggak ngelewatin jalan itu lagi. Dan gua kalau misalnya habis dari Gresik gitu ya, terus mau balik arah pulang, nggak ngerti jalan, pakai Google Map, itu mesti dilewatin jalan itu. Entah kenapa, pasti dilewatin jalan itu. Gila, kayak kemarin itu gue juga habis dari Gresik kan, nganterin bude aku. Terus berangkatnya itu lewat jalan lain, pulangnya karena bingung jalan, pakai Google Map, dilewatin jalan itu. Tapi untungnya aku bertiga tuh sama orang tua, jadinya aman, nggak ada apa-apa gitu. Mungkin kalau teman-teman yang di Gresik dan area-area sekitarnya pasti tahu deh itu daerah mana, dan pasti punya pengalaman cerita-cerita horor di daerah situ gitu. Oke, next lanjut ke cerita terakhir ya, cerita ketiga. Dan cerita ketiga ini datang dari siapa nih namanya? Cerita ketiga ini datang dari Mas Anwar. Judulnya adalah Ditemani Kuntilanak Saat Melahirkan Bayi Kembar. Wih, kayaknya ceritanya seru nih. Oke. Kejadian menyeramkan ini terjadi sekitar 12 tahun lalu. Saat itu sepupu aku yang sudah hamil tua mulai merasakan kontraksi hebat. Yah, perut aku sakit sekali, keluh sepupu aku ke suaminya. Mereka berdua pun bergegas menuju ke bidan terdekat. Saat itu langit mulai gelap karena hampir maghrib. Sesampainya di bidan, pemeriksaan terhadap janin dilakukan dengan cepat. Tak lama kemudian, bidan merujuk keduanya ke rumah sakit swasta yang letaknya sekitar 15 menit dari rumah bidan. Rupanya ada masalah dengan salah satu bayi di dalam kandungan sepupu aku. Bidan tidak berani mengambil resiko. Setibanya di rumah sakit,
proses persalinan segera dilakukan. Bayi pertama berhasil lahir dengan selamat dan berjenis kelamin perempuan. Sayangnya bayi kedua tidak kunjung terlahir. Rupanya bayi kedua meninggal di dalam kandungan. Perasaan sedih meliputi kedua pasangan suami istri. Anak kembar pertama mereka gagal terlahir dengan selamat ke dunia. Tindakan vakum dilakukan untuk mengeluarkan bayi yang meninggal tersebut. Setelah proses persalinan selesai, sepupu aku dibawa ke kamar rawat inap. Saat memasuki ruang tersebut, ia melihat perawat mendorong mayat seorang perempuan yang telah dirawat beberapa hari di situ. Waktu menunjukkan pukul 1 dini hari. Sepupu aku terbaring di kamar rawat inap sendirian. Anggota keluarga yang lain belum dikabari. Sang suami harus pulang ke rumah bapak mertuanya untuk menitipkan jenazah bayi kembaran yang meninggal tersebut. Ruangan bekas orang meninggal itu begitu sunyi. Gorden putih sesekali bergerak tertiup angin. Sepupu aku mencoba memejamkan matanya untuk menghilangkan pikiran aneh yang terus terlintas di benaknya. Beberapa kali ia menolak balikan badannya, mencari posisi yang nyaman untuk tidur. Saat itu firasatnya makin tidak enak. Dia merasa ada seseorang yang sedang memperhatikannya di ruangan tersebut. Perasaan itu terus mengganggu pikirannya, membuat matanya menatap ke jendela. Astagfirullah, gumamnya sambil menahan jeritan. Sesosok wanita berambut panjang dengan pakaian serba putih sedang menatapnya di dekat jendela. Sepupuku pasrah. Sosok itu juga tak pergi dari pandangannya. Kemudian sang suami tiba di rumah bapak mertuanya yang tinggal seorang diri. Si bapak tampak terkejut saat menantunya menyerahkan bayi yang tidak bernyawa. Jenazah bayi tersebut hanya dibungkus selembar kain coklat. Pak, tolong titip jenazah anak saya. Besok pagi akan saya urus proses pemakamannya. Sekarang saya harus kembali ke rumah sakit, kata si menantu. Tapi, kata bapak mertua terbatah. Si menantu yang terburu-buru segera bergegas menuju kendaraan untuk kembali ke rumah sakit. Bapak mertua bingung. Dia pun meletakkan mayat bayi perempuan di kamarnya. Dia tidak bisa meminta seseorang untuk menemaninya karena saat itu sudah pukul 1:30 dini hari. Itu adalah pengalaman yang sangat menyeramkan. Dia bertutur bahwa sepanjang malam bulu kuduknya merinding menemani jenazah bayi perempuan tersebut. Beberapa tahun berlalu, kini giliran aku yang mendengarkan kesaksian kisah horor dari seorang security rumah sakit yang sama. Beberapa bulan yang lalu, bapak aku melakukan operasi katarak di rumah sakit tersebut. Ruang operasinya berdekatan dengan kamar mayat rumah sakit. Pintu keluar ruang operasi bersebelahan dengan ruang rawat inap yang bersebelahan dengan kamar mayat. Saat menunggu bapak keluar, aku berbincang dengan security. Sudah lama kerja di sini, Pak? Tanya saya untuk membuka obrolan dengan security. Ya, belum lama banget sih. Aku pun mulai bertanya seputar suasana rumah sakit yang terkesan angker. Oh iya Pak, kalau malam di sini gimana suasananya Pak? Yang namanya dekat kamar mayat pastinya rada gimana gitu Mas. Contohnya kayak di kamar nomor 204 di depan itu. Kamar itu udah lama kosong. Tapi beberapa minggu lalu ada taksi yang datang ke pos. Katanya pasien kamar 204 order taksi.
Aku menelan ludah sambil mencoba mengalihkan pembicaraan. Mungkin ada orang iseng kali yang ngerjain si supir, Pak. Enggak kok, Mas. Si supir itu bilang kalau pasien itu sempat nelpon dan dia menjelaskan dengan detail letak ruangannya. Kalau memang ada orang yang ngerjain, masa iya dia harus survei ke rumah sakit dan masuk ke ruang kosong? Tak lama bapak aku keluar. Aku segera membawa bapak aku keluar ruangan. Aku pamit ke security tadi dengan perasaan yang gak jelas. Rumah sakit ini memang terkenal angker. Dulu saat terjadi tabrakan kereta di antara Citayam dan Depok Lama, seluruh korban dilarikan ke rumah sakit ini. Sekian dulu cerita dari aku, Kak. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari pengalaman aku ini. Oke, ntar dulu, gue penasaran banget. Itu di mana ya, daerah mana ya? Katanya rumah sakitnya itu pernah menjadi korban Citayam, korban tabrakan kereta antara Citayam dan Depok Lama. Aduh, bentar. Penasaran sama rumah sakitnya di mana itu? Oh, ini, wah kejadiannya lama banget tuh ya tabrakannya. Tahun 93, tragedi kecelakaan kereta di Citayam. Dan ini adalah rumah sakit Harapan Depok ya. Kita lihat bentuknya rumah sakit Harapan Depok kayak gimana. Apakah benar memang dia itu terkesan angker gitu ya? Mungkin nih teman-teman yang rumahnya deket sama rumah sakit tersebut bisa tuh cerita-cerita tentang kondisi rumah sakitnya. Kayak ini. Oh, kayak gini. Oh. Kecil ya rumah sakitnya. Oh, rumah sakitnya kecil tapi emang bangunannya tuh kayak bangunan tua banget. Ya pantas lah kalau serem ya. Pantas kalau serem, emang bangunannya bangunan tua cuy. Ya itulah pokoknya untuk cerita terakhir kali ini. Menurutku ceritanya lumayan serem ya. Kalau masalah rumah sakit ya kita nggak memungkiri banyak banget cerita horor tentang rumah sakit. Mau rumah sakitnya sebagus apapun dan sekeren apapun atau selama apapun, sebaru apapun, kalau emang ini rumah sakit yang ibaratnya itu tempat untuk menampung orang sakit, apalagi orang meninggal pun juga disimpan di situ karena meninggalnya karena suatu kecelakaan atau mungkin ada orang anggota keluarganya yang belum datang untuk ngambil jenazahnya, pasti ditampung dulu kan di rumah sakit. Nah itu pasti itu banyak kejadian-kejadian horor yang tidak diinginkan di situ. Dan kalau misalnya gue yang jadi bapak mertuanya dia, terus dititipin jenazah, walaupun itu jenazah cucu sendiri juga lumayan serem anjir. Maksudku ya harus ditangani gitu loh, walaupun keadaan di tengah malam tetap harus ditangani di hari itu juga. Harus gimana caranya kita harus segera untuk mengurus jenazahnya, karena kan jenazah kan tidak bertahan lama ya, 2 jam 4 jam kemudian aja udah membengkak, udah membiru gitu. Jadi itulah kenapa kalau misalnya ada orang meninggal mau nggak mau harus segera diurus jenazahnya, harus segera dimakamkan gitu. Oke.
Kayaknya cukup sekian dulu cerita horor di episode 151 ini. So buat teman-teman semua yang punya cerita horor, buruan kirim ceritanya ke podcastkisahhoror@gmail.com atau DM Instagram Podcast Kisah Horor, DM Instagram Ana Olive, serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram Podcast Kisah Horor. Jangan lupa follow juga Instagram Podcast Kisah Horor atau follow Podcast Kisah Horor di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, atau di Noise. Karena Podcast Kisah Horor sekarang udah bisa didengerin di Noise. Jangan lupa bintang 5-nya di Podcast Kisah Horor di Spotify, karena di Spotify sekarang udah bisa nih kalian menilai atau ngasih rating untuk podcaster kesayangan Anda atau podcaster idola kalian gitu. Siapa tahu Podcast Kisah Horor mendapatkan 5 bintang ya, karena pelayanannya yang sangat baik. Tolong 5 bintang 5-nya kakak gitu. Oke. Thank you semua udah ngedengerin Podcast Kisah Horor sampai detik ini. Saya Ana undur diri dan bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.